Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Sidang perdana kasus pemblokiran Jalan Pantura dan penghasutan dengan tersangka Teguh dan Botok digelar. Keduanya terancam 9 tahun penjara. Pesta kembang api di kawasan Balai Kota saat malam pergantian tahun baru dibatalkan pemerintah Kota Solo. Mendekati tahun baru, arus kendaraan di tol Penjagaan makin meningkat. Pemerintah Kota Solo membatalkan pesta kembang api di kawasan Balai Kota saat malam pergantian tahun baru. Warga diimbau untuk menyalakan kembang api di rumah masing-masing. Pesta kembang api yang rencananya digelar di kawasan Balai Kota Solo pada malam pergantian tahun terpaksa dibatalkan. Sebagai gantinya, pemerintah Kota Solo akan menggelar aksi sosial atau malam penggalangan dana untuk korban bencana di Car Free Day Night di Balai Kambang, Balai Kota, dan sejumlah tempat lainnya. Namun kembang api masih bisa dinyalakan di rumah masing-masing. Ya, kita intens di Nataru ini yang paling penting objek vital terlebih dahulu. Baru setelah itu rekayasa lalu lintas dan titik-titik masuk Kota Solo, pos-pos pengamanan yang sudah kita siapkan. Dari Pak Kapolri itu kan mengimbau untuk tidak ada kembang api, Mas. Dari Pemkot Solo seperti apa? Nyumet kembang api ning omah. Ya. Artinya tetap ada larangan juga, Nggih? Ya, nanti kita himbau untuk bisa lebih. Kita temanya kali ini adalah malam kepedulian. Warga juga diimbau untuk menjaga kondusivitas wilayah selama Natal dan Tahun Baru. Heri Prasyo melaporkan dari Solo. Ribuan umat Kristiani melangsungkan perayaan Natal di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Acara yang digelar oleh Badan Kerjasama Gereja Salatiga ini juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka Kamis pagi hadir dalam perayaan Natal yang dipusatkan di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Perayaan Natal ini dihadiri oleh ribuan umat Kristiani dari 106 gereja yang tergabung dalam Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga atau BKGS. Dalam sambutannya, Gibran juga mengapresiasi Kota Salatiga sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga nilai toleransi, serta menyampaikan pesan damai dan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Suasana semakin hangat saat Wapres Gibran membagikan kado Natal kepada anak-anak. Tema Natal tahun ini adalah kehadirannya memberikan kebahagiaan, membawa sukacita besar bagi seluruh bangsa. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Ini saya juga ucapkan selamat ke Pak Wali, seluruh Salatiga, karena Salatiga ini adalah kota paling toleran di Indonesia. Perayaan Natal bersama ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar umat beragama, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ibadah Natal di sejumlah gereja di Boyolali berlangsung hikmat dan penuh kegembiraan. Nasrani turut mendoakan para korban bencana alam di wilayah Sumatera. Misa Natal salah satunya digelar di Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel. Uniknya, jemaat lanjut usia atau lansia
diantar masuk ke dalam gereja oleh para Sinterklas. Dalam ibadah Natal ini juga dipanjatkan doa bersama untuk para korban bencana di Sumatera. Sejumlah hiasan pohon Natal yang terbuat dari barang bekas turut menghiasi gereja sebagai simbol kesederhanaan dan kepedulian lingkungan. Tak tergoyahkan mercusuar harapan dalam kehadiran. Bisa disebutkan artinya sedikit, Pak? Jadi tak tergoyahkan kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas dari tantangan hidup, problematika di dalam kehidupan. Bahkan orang dunia boleh bilang hidup adalah serangkaian masalah. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam penyertaannya, dalam kehadirannya di dalam kehidupan kita percaya kita boleh tak tergoyahkan dan akhirnya boleh menjadi mercusuar harapan, bahkan menjadi penuntun jalan. Perayaan Natal di lereng Gunung Merbabu di Dusun Tekelan, Kabupaten Semarang menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Umat Islam dan Buddha mendatangi gereja Pantai Kosta di Indonesia Tekelan untuk mengucapkan selamat Hari Natal. Setelah selesai ibadah Natal, puluhan umat Kristiani keluar dari gereja, kemudian berdiri berjajar di jalan kampung dan di depan gereja. Mereka pun menyambut umat Buddha maupun umat Islam yang datang memberikan ucapan selamat Natal. Ucapan Natal dari umat Islam dan Buddha merupakan tradisi turun-temurun dari leluhur sejak dulu. Begitu juga jika Hari Raya Idul Fitri dan Waisak, semua umat akan melakukan hal yang sama sebagai wujud kerukunan antar umat beragama. Jadi setiap tahun itu ada 3 perayaan hari besar, Natal, Waisak, sama Idul Fitri. Itu kami selalu berkumpul. Itu sistemnya berarti mendatangi tempat ibadah? Iya, jadi kami di agama-agama itu sebelum ada ucapan selamat itu ada seperti Natal ini ada wisa Natal, jadi tadi ada sembahyang Natal, terus ketika Idul Fitri juga gitu, selepas sholat Id, terus di hari Waisak juga gitu, ada sembahyangan dulu, terus setelah itu baru warga masyarakat itu menyalami. Iya, setiap kegiatan perayaan hari besar mereka, maksudnya agama-agama di luar Kristen, misalnya Muslim di Hari Raya Idul Fitri, kemudian umat Buddha di Hari Waisak, kami juga berkunjung memberikan ucapan selamat kepada mereka semua.